Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sinkronus yang terakhir sebelum kita mengikuti UTS ya. Dan Anda sudah saya kasih filenya untuk materi pengambilan keputusan taktis. Sudah Anda download ya? Sudah belum? Ya, ini saya mau share screen dulu untuk materinya yang ya. Pembuatan keputusan taktis. Materi ini itu materi terakhir sebelum menghadapi UTS. Apa sih pembuatan keputusan taktis? Nah, ini sudah ada ketentuannya ya. Intinya kalau keputusan taktis itu adalah pembuatan keputusan yang didasarkan pada pemilihan di antara beberapa alternatif dengan pertimbangan waktu yang segera dan tinjauan yang terbatas. Artinya, Anda diminta untuk membuat sebuah keputusan di mana keputusan itu banyak alternatifnya, ya, dan Anda harus memilih salah satu dari alternatif tersebut dan dalam waktu yang singkat. Di sini kan segera dan punya tinjauan yang terbatas, artinya punya tujuan yang terbatas. Bagaimana caranya? Ini ada mulai dari mengidentifikasi masalah, kemudian mengidentifikasi alternatif. Ini kan pilihan-pilihannya. Saya contohkan di sini mengidentifikasi masalah itu adalah ketika perusahaan Katulistiwa itu usahanya di bidang elektronik TV, memiliki orderan yang meningkat, namun kapasitas pabrik tidak mampu menampung. Artinya ketika banyak pesanan, tapi pabriknya tidak mampu untuk membuat karena sempit pabriknya. Itu namanya identifikasi masalah. Artinya kan dia kekurangan gudang. Bagaimana langkah selanjutnya? Kita masuk ke tahap kedua, memilih alternatif. Di situ sudah saya cantumkan alternatifnya. Kalau kita butuh gudang itu berarti bisa bangun baru, bisa nyewa, ya, bisa beli komponen. Nah, ini semua alternatif itu kan harus Anda pilih salah satu, nomor 1 sampai nomor 5. Bagaimana cara memilihnya? Itu bisa Anda pelajari di sini, ada beberapa solusinya dengan cara Anda perhatikan biayanya ya. Biayanya bagaimana? Ini sudah saya tuliskan, tinggal Anda nanti baca, kemudian Anda pahami ya. Intinya antara biaya dan manfaatnya itu harus relevan. Selain biaya dan manfaat, berarti kan Anda mencari biaya yang paling rendah, namun bisa mengcover dari masalah tersebut. Nah, ini faktor kualitatif itu juga penting. Kalau hitung-hitungan itu faktor kuantitatif, tapi kalau yang faktor kualitatif itu adalah faktor yang tidak bisa diukur dengan uang, dengan angka. Nah, bisa dilihat dari kualitas pemasoknya, kemudian dilihat dari apalagi loyalitas pemasok, kemudian ada keandalan dan sebagainya bisa Anda baca ya. Nah, poin saya di sini saya mau memberikan inti dari keputusan taktis itu kan tentang biaya relevan. Jadi untuk menghitung berapa sih biaya yang memang seharusnya Anda keluarkan, itu di sini kita sebut yang namanya biaya relevan. Nah, aplikasi. Ya, coba ini saya mau ini diskusi dengan Mbak Karisma, coba. Ya. Ya, Bu. Oke, Mbak Karisma, aplikasi biaya relevan itu ada berapa macam di sini, Mbak? Mbak Karisma. Ada 4, Bu. 4. Yang pertama. Keputusan membuat atau membeli. Yang kedua, keputusan mempertahankan atau menggantikan suatu segmen atau lini produk. Menghentikan, bukan menggantikan ya. Menghentikan satu segmen atau
lini produk. Yang Ya. ketiga, menerima suatu pesanan khusus di bawah harga normal. Yang keempat, memproses lebih lanjut produk bersama atau menjualnya pada titik pisah. Ya, kita akan ulas yang pertama ya. Keputusan apa Mbak yang pertama Mbak? Keputusan membuat atau membeli. Ya, mudah nggak maksudnya keputusan membuat atau membeli ini Mbak? Keputusan membuat atau membeli itu suatu keputusan yang sering dihadapi oleh akuntan manajemen dalam menjalankan kegiatan bisnis perusahaan. Ya, kata kuncinya. Maksudnya gimana? Kok ada membuat, ada membeli. Itu suatu alternatif nggak Mbak? Ya. Suatu alternatif. Kan disuruh milih ya, mau membuat atau membeli. Oke, di sini perusahaan apa Mbak? Saya contohkan di sini. Perusahaan es krim Cornelia. Iya, bukan Cornetto ya. Ini namanya Cornelia. Nah, ini ceritanya bagaimana? Dia menghadapi masalah apa ini Mbak Cornelia? Tuh kok baru baca? Kan sudah di-download kemarin. Kira ganti Mbak Khairun Nisa. Khairun apa Khairun ya? Khairun Nisa. Halo? Coba ceritakan Mbak, apa masalah yang dihadapi oleh es krim Cornelia? Moodnya dibuka Mbak. Ya, perusahaan bingung untuk memilih alternatif membuat atau membeli dari kayu es krim. Ya, es krimnya itu kan butuh batang kayu yang buat pegangan itu kan ya. Nah, Ya. batang kayu itu ceritanya kan dia galau ceritanya perusahaannya. Saya mau bikin sendiri atau mau beli dari luar. Bisa kan beli dari luar? Nah, untuk menentukan hal tersebut berarti kan Anda harus memikirkan atau menganalisis matang-matang bagaimana caranya. Nah, di sini kan akuntan manajemen dihadapkan pada kondisi di mana harus memutuskan untuk memperoleh biaya yang paling efisien untuk mendukung produk es krim. Nanti akan kita bandingkan berapa biaya yang paling efisien ketika membuat atau ketika membeli. Ya, ya. Coba Mbak, ini tabelnya Anda simpulkan ya. Ketika mau membuat, ini kan tabel 1 untuk apa Mbak ini Mbak? Untuk Fungsinya tabel 1 yang 6.1. Nah, Tabel 6.1. Ini untuk apa sih? Untuk menghitung apa ini? untuk menghitung pengeluaran perusahaan. Nah, ini ada judulnya. Biaya produksi. Biaya produksi untuk apa? Untuk es krimnya atau untuk batang kayunya? Untuk batang kayu. Ya, jadi ini adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan ketika perusahaan itu mau bikin batang kayunya sendiri. Paham ya Mbak Khairunisa? Jadi ketika mau memproduksi berapa batang Mbak? 4. Berapa batang kayu yang mau diproduksi? 2 juta unit batang kayu es krim. 2 juta ya? Ya. Ini sebentar, saya punya Excel-nya kalau nggak salah. Kok ini 15 juta dibagi 2 juta itu harusnya 7,5 ya. Ini pembulatan. Oke, saya carikan Excel-nya supaya sepertinya ada Excel-nya nggak ya? Oke. Nah, sebelum saya masuk ke situ, ini ada perhitungan ya. Ini sebenarnya
nilai aslinya ya. Nilai aslinya seperti ini. Berapa rupiah Mbak per unitnya Mbak? Rp43. Ini yang benar. Oh iya, 43,250 rupiah. Ya, 0,25 ya ini berarti sebenarnya. Ini supaya saya nggak lupa, saya copy paste aja deh ke sini. Rp43,25 ya. Kalau tadi kan pembulatan, ya. Nah, angka 43,25 ini akan kita bandingkan dengan ketika kita mau membeli dari luar. Ceritanya kan gitu. Ini Rp43,25. Sebentar, bukan ini. 43,25. Berapa Mbak harga beli dari luar ketika kita bandingkan mau beli dari luar? Berapa rupiah? Rp42. Ya, berarti kan ada dua biaya ya. Ketika kita mau produksi, itu per unitnya adalah 43,25, tetapi ketika kita beli dari luar adalah 42. Nah, Anda disuruh milih yang mana Mbak? Milih yang membeli dari luar. Kenapa? Lebih murah. Lebih murah. Apakah ya? Lebih murah 42 ya berarti ya? Lebih murah Rp42 ketika kita mau membeli dari luar. Nah, Anda bisa menganalisis lebih lanjut lagi dengan cara membuat keputusan alternatif membuat atau membeli. Nah, tantangan bagi akuntan manajemen, pilihan mana yang harusnya dipilih ketika salah langkah dalam mengambil keputusan ini, maka akan berakibat fatal buat perusahaan, ya kan? Berarti Mbak Khairunisa milih yang Rp42 ya? Membeli atau membuat, Mbak? Membeli. Membeli ya. Kita buktikan apakah benar bahwa membeli itu merupakan biaya yang paling efisien. Ya. Dari sisi harga pastinya akan memilih harga atau biaya yang paling murah. Apakah dengan biaya paling murah dari pembelian dari pemasok itu merupakan atau dengan kualitas yang sama dengan memproduksi sendiri? Ayo jawab dulu Mbak Khairunisa. Apakah dengan membeli Rp42 per unit itu kualitas batang kayunya sama ketika Anda membuat sendiri? Jawab aja sama atau tidak? Sama. Sama ya. Berarti Anda selisih berapa Mbak ketika mau beli dari luar Mbak? Selisih satu per unit. Rp1 per unit kan ya? Itu Anda anggap sebagai suatu efisiensi ya? Iya. Ya kan? Nah, kita buktikan dengan metode biaya relevan. Ya. Di sini kan Anda dalam memecahkan masalah itu menganut biaya relevan. Apa sih biaya relevan itu? Biaya yang berbeda di antara satu alternatif dengan alternatif lainnya karena biaya yang paling sesuai dalam memproduksi barang. Contoh, ya. Dari biaya yang sudah Anda sampaikan di depan, ya, kan ketemu 43,25 ya. Ternyata biaya ini itu ada yang namanya biaya tidak relevan, yang artinya tidak relevan ketika dimasukkan dalam perhitungan biaya. Oke, ini dilihat baik-baik ya, Mbak Khairunisa ya. Ada berapa item Mbak biayanya Mbak? 6 item. 6 item. Kita bandingkan, kita analisis, ternyata akuntannya sudah menganalisis nih, ya. Ternyata biayanya beda enggak dengan biaya yang disampaikan di awal tadi? Beda. Beda. Bedanya di mana? Kita urai satu-satu ya. Sama-sama sewa peralatan, ada ya. Iya. Ketika membuat, kita butuh sewa alat. Karena kita mau bikin batang kayu, kan harus sewa alat, ya kan? Tetapi ketika kita membeli dari luar, perlu nggak kita sewa? Tidak perlu, makanya di sini pembeliannya adalah 0 ya. Bahan bakunya, ya. Bahan baku ketika membeli, tadi berapa rupiah per unitnya? Bahan baku berapa unit Mbak per unitnya? Rp23. Nah, dikalikan berapa unit?
2 juta. Ya, sama dengan 46 juta kan ya? Kita cek di sini, 46 juta. Iya. Ketika membeli butuh bahan baku enggak? Tidak. Tidak. Oke, lanjut ke tenaga kerja. Ya, ke tenaga kerja kita ambil aja dari sini. Per unitnya berapa, Mbak? Rp5 Kali dikali 2.000, 2.000 2000, unit. 2 juta. 2 juta. Ketemunya berapa juta? 10 juta. 10 juta. Ketika membeli butuh tenaga kerja enggak, Mbak, untuk bikin? Tidak perlu. Tidak perlu, Tidak sehingga perlu. 0 ya. Sekarang overhead. Nah, overhead juga sama, kita ambil data dari atas ya, 12 juta. Ya. Nah, ini ada yang beda. Biaya pembelian, ya kan? Ketika membuat perlu biaya pembelian enggak? Tidak perlu. Tidak perlu. Di sisi pembeliannya yang ada isinya ya. Cara ngitungnya gimana Ya. ini, Mbak? Kok ketemu 84 juta? Tadi kalau membeli berapa rupiah per unit? Rp42. Dikali berapa unit yang mau dibeli? 2 juta. 2 juta. Ketemunya angka berapa, Mbak? Lihat slide saya aja, Mbak. 84 juta. 84 juta. Sampai sini paham ya? Iya. Ya, lanjut. Ini karyawan. Jadi, kalau kita beli batang kayu kan butuh pegawai juga kan untuk ini nancepin es krimnya. Itu kita anggap karyawan paruh waktu karena dia nggak bikin batang kayunya hanya ini aja, nancepin es krim dengan batang kayunya aja kan, kita anggap itu separuh. Ya, saya asumsikan di situ karyawan paruh waktu per unitnya berapa rupiah ini berarti, Mbak? Ketemu 6 juta ya, berarti per unitnya berapa rupiah ini tenaga kerjanya? Dibagi 2 juta. Berapa rupiah? Berapa rupiah per unit? 3 rupiah. Ya. Sekarang ada biaya yang tidak kita masukkan. Apa, Mbak? Biaya apa ini? Biaya yang saya kuning ini. Biaya overhead. Yang saya kuning. Overhead tetap umum. Kenapa overhead tetap umum tidak masuk ke dalam perhitungan biaya relevan? Nah, ini di bawah. Biaya tetap. Kenapa? Karena biaya tetap Karena biaya tetap tidak muncul terus walaupun perusahaan membeli dari pihak eksternal. Iya. Biaya depresiasi itu kan biaya yang sebenarnya memang tidak kita ngeluarin kas kan? Ya enggak? Kan kita membebankan biaya tapi kita tidak mengeluarkan kas. Nah, itulah depresiasi. Di sini kan dianggap bahwa biaya depresiasi tidak relevan karena biaya depresiasi adalah biaya yang terbenam. Kenapa terbenam? Karena biaya itu muncul tapi kita tidak mengeluarkan dana, kita tidak mengeluarkan kas. Selain itu ada juga biaya overhead tetap. Tadi sudah dijawab ya, Mbak ya. Karena memang mau nggak mau ketika itu diproduksi atau nggak diproduksi biaya itu pasti kan keluar. Sehingga itu tidak relevan ketika kita mau menganalisis keputusan yang taktis gitu. Kalau sudah kita totalkan, kalau membuat ketemu angka berapa, Mbak? 83 juta. Kalau membeli? 90 juta. Ya, berarti ada selisih kan? Ini selisih untung apa selisih yang merugikan ketika kita mau membeli? Selisih rugi. Selisih rugi. Kalau membeli itu rugi apa untung berarti ceritanya? Rugi. Rugi. Berarti Anda memilih Rp42 kan tadi? Iya. Iya. Oke, kalau seperti ini
Berubah pikiran atau masih tetap Rp42? Berubah pikiran. Iya. Alasannya Membuat kenapa Mbak Anda berubah pikiran di sini? harganya lebih efisien daripada membeli. Iya. Ternyata kan ada selisih kerugian 7 juta ketika kita membeli pemasok dari luar. Artinya ketika kita membeli itu nggak sekedar kita hanya membeli batang kayunya saja ya. Ternyata tuh masih ada biaya selanjutnya. Kita harus butuh tenaga juga gitu. Kan nggak mungkin kayu terus selesai jadi es krim kalau nggak ada yang ngerjain. Harus ada tenaga kerjanya. Sampai sini paham ya Mbak Khairunisa ya? Oke, Iya, silahkan paham, Bu. tadi yang tanya jawab dengan saya, diskusi bisa nulis di chat ya. Bisa nanti saya masukkan ke dalam nilai keaktifan. Oke, yang lainnya nanti kalau masih bingung bisa nulis di chat ya. Ditanyakan apa yang masih menjadi kendalanya gitu. Sekarang saya masuk ke tema yang kedua, mungkin ganti orang ya. Sekarang saya minta Mbak Karisma tadi sudah. Sekarang Mbak Devi Silviani. Iya, Bu. Oke. Mbak Devi, untuk keputusan yang kedua apa? Keputusan mempertahankan atau menghentikan suatu segmen atau lini produk. Oke. Segmen itu apa, Mbak? Bagian dari perusahaan yang memiliki produk. Iya. Saya contohkan di situ perusahaan apa, Mbak? PT Indofood. Ya, segmennya apa saja, Mbak? Anda kalau sering ke Indomaret pasti tahu dong, Indofood itu jualannya apa saja. Nah, di sini saya contohkan ya. Kecap, sirup, masih banyak lainnya. Ya, dan lainnya ya. Ini saya contohkan hanya 4 saja. Ada Indomie, ada saus, kecap, dan sirup. Bayangan Anda, ya. Anda kan ketika makan Indomie, saus, kecap, itu kan satu produk ya. Nah, masing-masing produk itu dia punya target. Namanya adalah target laba. Jadi segmen Indomie harus punya laba, segmen saus punya laba, segmen kecap punya laba, segmen sirup punya laba. Masing-masing laba itu akan kita kumpulkan menjadi satu, namanya laporan konsolidasian PT Indofood. Kan pusatnya Indofood ya, tapi dia punya anak cabang. Nah, macam-macam tersebut. Bisa juga setiap atau masing-masing segmen itu punya kemampuan menghasilkan laba yang berbeda. Saya contohkan di sini. Langsung ke contoh soal ya. Saya pakai 3 produk ya. Masih Mbak siapa tadi? Saya lupa. Devi. Mbak Devi. Ini saya contohkan berapa produk, Mbak? 3. Apa saja produknya? Indomie, kecap, sirup. Nah, perhatikan. Lihat laba positifnya itu pada segmen apa? Indomie sama kecap. Iya. Sirupnya kenapa? Mengalami rugi. Rugi. Ketika ada satu segmen yang mengalami kerugian, Anda sebagai seorang akuntan manajemen itu gimana, Mbak? Masih diteruskankah sirupnya itu ataukah dihentikan? Diteruskan. Diteruskan. Kenapa diteruskan? Kan dia makin tahun ke tahun itu pasti rugi terus. Apakah itu tidak mempengaruhi laba secara keseluruhan, Mbak? Iya. Dihentikan. Oh, berarti Anda akuntan manajemennya ini membahayakan nih. Satu sisi, oh dihentikan ya, nggak usah ya. Nah, jangan seperti itu. Kan harus keputusan yang taktis. Memilih yang tepat dalam waktu yang singkat. Nah, itulah yang namanya taktis.
kita bisa urai di bawah ini. Ya, laba segmennya Indomie berapa Mbak? Sebutkan. Indomie 380 juta. Ya, kecap. 102 juta 102.500.000. Sirup. Rugi 9.500.000. Iya, bagaimana sih caranya? Nah, ini alternatifnya bisa dilakukan promosi sehingga pendapatannya naik. Bisa enggak, Mbak? Kan ini sirupnya kan rugi. Saya mau promosi supaya sirup saya naik pendapatannya. Bisa enggak, Mbak? Bisa. Coba baca ini. Namun promosi yang gencar juga memberikan dampak biaya menjadi lebih tinggi. iya. Kalau biayanya tinggi nanti untungnya bagaimana? Pengaruh enggak dengan laba ruginya? Pengaruh. Pengaruh, ya kan? Opsi yang kedua, harga jual dinaikkan. Kemudian kalau harga jual dinaikkan, apa yang terjadi, Mbak? Bisa mengalami laba. Pendapatannya naik kan ya? Ya. Ya, kalau pendapatannya naik, kira-kira konsumennya bagaimana, Mbak? Wah, sirupnya sekarang regane mahal. Nah, konsumennya akan kembali lagi untuk membeli sirup Anda enggak? Enggak. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda jawab ketika menyelesaikan permasalahan ini. Paham ya, Mbak? Opsi yang pertama, promosinya digencarkan, tapi biaya promosinya terlalu tinggi, labaku bisa turun. Opsi yang kedua, ini saya mau menaikkan ini deh harga jual Tapi kalau harga jualnya naik, apakah kira-kira nanti konsumen Anda akan kembali ke Anda lagi? Belum tentu, ya kan? Nah, kita pakai opsi yang ketiga. Jika misalnya kita hentikan, ya, laporan segmennya seperti ini ya, kan rugi 9.500.000. Coba Mbak bacakan yang ini, tabel 6.3. Tabel 6.3 menunjukkan jika perusahaan akan menghentikan produk sirup, maka perusahaan akan kehilangan margin kontribusi senilai 15 juta. Selanjutnya, perusahaan dapat menghemat biaya iklan senilai 7.500.000. Biaya depresiasi di atas seharusnya memang tidak relevan jika dimasukkan karena termasuk biaya terbenam. Ya, akhirnya ya kan berdasarkan ini kan artinya kalau sirup tak hentikan, margin kontribusinya kan akan kehilangan 15 juta, ya kan? Margin kontribusi kan sama dengan laba kontribusi ya. Iklannya akan berkurang 7.500.000 karena kan kalau dihentikan tidak ada biaya iklan kan ya. Nah, depresiasinya tidak perlu kita masukkan karena itu termasuk biaya terbenam karena kita tidak mengeluarkan kas. Ya, kita akan menganalisis ya. Ketika mempertahankan Indomie, kecap dan sirup, berarti mempertahankan ketiganya ya, Mbak ya? Ya. Nah, ternyata dapat untung enggak? Dapat. Berapa untungnya? 540 juta. Ya, 540 juta ini kan perhitungan dari awal ya. Pendapatan 1925 ini pendapatan dari mana, Mbak? Indomie, kecap, dan sirup. Oke, mungkin saya pakai Excel aja ya biar kelihatan. Sudah muncul ya? Nah, oke. Data ini. Datanya ini. Data pendapatan itu saya ambilkan dari data yang sebelumnya ini. Total dari apa Mbak? Indomie, kecap, dan sirup. Sirup. Biaya variabelnya juga sama. Biaya variabel dari ketiganya. Dan seterusnya. Di sini yang tidak masuk ke dalam biaya apa Mbak? Pendapatan masuk enggak? Ini pendapatan masuk. Biaya variabel?
Masuk. Masuk. Yang nggak Iya, masuk Mas. biaya apa, Mbak? Depresiasi. Hanya depresiasi aja? Iklan masuk nggak, Mbak? Masuk. Kenapa iklan masuk? Kan dipertahankan, ya kan? Kalau Iya. dipertahankan ya biaya iklannya pasti masuk. Yang nggak masuk adalah biaya depresiasi. Sehingga Iya. ketemunya 540 ya. 4 Ya. juta. Ketika dihentikan sirupnya, ya, R2 ini ya, saya kurangi dengan M2. Apa sih M2? Sirup. Ya kan? Paham sampai sini, Mbak Devi? Mbak Devi ya? Iya, Bu. Nah, 1575 ini paham ya, Mbak ya? Ya. Oke. Biaya variabel juga sama. Iklan juga kita kurangkan. Masih ada berapa? 532. 532.500.000. Iya. Berarti ada selisih berapa? 7.500.000. Iya. Lebih baik bagaimana? Dipertahankan ataukah dihentikan? Dipertahankan. Kenapa? Kenapa harus dipertahankan? Labanya paling gede laba apa sih, Mbak? Laba pertahankan apa laba penghentian? Laba pertahankan. Iya. Sehingga keputusannya adalah Pertahankan. dipertahankan. Sampai sini paham? Iya, Bu. Ya. Jadi intinya biaya relevan itu adalah biaya-biaya yang enggak relevan itu tidak boleh dimasukkan ke dalam perhitungan. Contoh kayak depresiasi. Kemudian ada biaya tetap, itu juga tidak boleh dimasukkan. Oke, sekarang kita ke pesanan khusus ya. Pesanan khusus dan biayanya di bawah dari harga normal. Nah, ini ada minuman kaleng ya. Harga jual dari minuman kaleng, di mana harga jual minuman kalengnya itu sebesar 15.500. Nah, kapasitas mesinnya baru 75%, berarti kan masih sisa 25%, sekitar 2.500 kaleng lagi bisa diterima pesanannya. Nah, ternyata ada tawaran dari luar sebesar 200 kaleng, berarti kan kapasitasnya masih mampu ya. Tapi harganya, coba Mbak Norma Sevia. Ya, Bu. Ini ada tawaran dari luar, harga berapa Mbak? Mau beli harga berapa? 15.000. Sedangkan harga jual Anda berapa Mbak? 15.500. Iya. Kira-kira mau nggak nerima tawaran itu Mbak? Mau, Bu. Mau. Kenapa mau Mbak? Karena masih memberikan keuntungan bagi perusahaan jika menjual dengan harga 15.000. Oke. Berarti sudah Anda perhitungkan ya? Sudah Anda analisis ya? Sudah. Oke, ceritakan Mbak. Awalnya ya, ketika memproduksi, biaya variabel dan biaya tetapnya itu kan terjual totalnya 13.900 ya Mbak ya? Biaya produksinya. Yep. Kemudian harga jualnya 15.500. Dapat untung berapa sih ini perusahaan awalnya? Dapat untung berapa? Ayo dihitung. Untungnya piro? 15.500 dikurangi 13.900. Ayo. 1.600. 1.600 ya. Jadi awalnya perusahaan itu punya untung 1.600.
600. Tetapi ketika dapat tawaran 15.000, ya, kira-kira diterima. Tadi jawabannya kan gitu Mbak Norma ya. Oh, ini kapasitas produksinya kan maksimalnya 1.250, tapi dapat tambahan 200 kan masih sisa ya, nggak masalah ya. Nah, ini perhitungannya. Mudah nggak Mbak ini? Kenapa Anda bisa menerima pesanan tersebut? Alasannya kenapa ini? Alasannya karena jika kita menerima pesanan tersebut, kita memperoleh laba sebesar 20.900.000. Namun ketika menolak, gimana kalau menolak? Namun ketika kita menolak, kita tidak mendapatkan untung. Iya, akhirnya Anda menerima ya? Ya, Bu. Oke, biayanya ini sudah ada. Anda sesuaikan dengan yang di atas ya. Kira-kira biaya apa ini yang tidak relevan? Biaya apa yang tidak relevan? Ini di bawah juga sudah saya ceritakan ya, apa saja yang tidak relevan. Biaya apa, Mbak? Biaya yang tidak relevan yaitu biaya komisi, biaya distribusi, biaya gaji, biaya depresiasi, biaya pajak, dan biaya lain-lain. Iya, itu nggak relevan. Kenapa nggak relevan, Mbak? Kalau komisi, kenapa dia nggak relevan, Mbak?